Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan 3, yaitu regresi. Nah, apa sih regresi itu? Itu adalah kesamaan matematika yang digunakan untuk meramalkan nilai-nilai dari variabel tak bebas dari nilai-nilai variabel bebas. Nah, variabel bebas sama tak bebas itu saya kasih contoh kayak gini. Pengaruh volume air untuk pertumbuhan apel. Nah, yang jadi variabel tak bebasnya itu si apel. Nah, yang jadi variabel bebasnya itu si volume air. Karena apel tidak tumbuh sendiri jika tidak ada air. Apel tidak bisa tumbuh sendiri jika tidak ada air. Maka yang saya bilang tadi, yang variabel bebasnya itu si volume air, yang variabel tak bebasnya itu si apel. Nah, variabel tak bebasnya itu dilambangkan dengan Y, sedangkan variabel bebasnya dilambangkan dengan X. Nah, hubungan kedua variabel ini digambarkan dalam bentuk garis lurus. Nah, rumus yang disebut dengan garis regresi linier. Yang rumusnya itu adalah Y sama dengan A plus B kali X. Ini Y sama X-nya gede ya, karena ini menunjukkan dia si variabel tak bebas sama variabel bebas. Udah pada tahu kan Y sama X itu apa? Udah, lanjut. Nah, persamaan regresi itu ada dua. Yang satu, kalau di soal diketahui cuma dua variabel, maka disebut korelasi sederhana dan regresi sederhana. Beda ceritanya kalau dia variabelnya lebih dari dua, maka disebut korelasi berganda dan regresi berganda. Nah, di sini ada rumus regresi kuadrat minimum dari Y terhadap X sama X terhadap Y. Rumusnya sama aja. Yang membedakan tuh cuma diputar balik aja tempatnya. Di sini kalau Y terhadap X itu rumusnya Y sama dengan A0 plus A1X. Yang dimana A0 dan A1 ini diperoleh dari persamaan normal, yaitu sigma Y sama dengan A0N plus A0 sigma X. Yang kedua itu adalah sigma XY sama dengan A0 sigma X plus A1 sigma X kuadrat. Nah, A0 ini sebagai konstanta. N ini jumlah suatu data atau apa kita saya lupa. Nah, X sama ini udah pada tahu lah ya. Nah, dari kedua ini yang menghasilkan dari rumus yang digambar di sini nih. Yang di sini nih, dua ini. Ini kalian harus kalau ada ikuti soal maupun Y terhadap X atau X terhadap Y, kalian masuk ini dulu, baru masuk ke rumus utama, yaitu si Y sama dengan A0 plus A1X. Berarti kita pas sudah dapat nih, kita cari A0 dulu, baru cari A1-nya. Nah, kan di sini kan ada, ini kan kalau A0 itu kan sigma Y, sigma X kuadrat kurang sigma X. Yang ini sigma XY per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Nah, ini kan ada sigma X sama sigma XY. Nah sigma Y sama sigma XY ini tuh dapat dari sini nih. Kalian berarti cari dulu ininya nih. Si sigma Y sama sigma XY. Nah, sigma X kuadrat sama sigma X yang ini bawahnya juga sama, itu tergantung dari soal. Begitupun juga yang di A1 sama kayak gitu. Nah, terus yang ini adalah X terhadap Y. Sama aja sih, cuman ditukar posisinya aja, putar balik aja. Cuman saya diganti jadi B0 sama B1 biar ngebedain antara yang minimum Y terhadap X sama X terhadap Y. Rumusnya masih sama, ini juga masih sama, ini juga masih sama. Nah, yang beda tuh yang di sini.
Oh enggak, sama aja, sama cuma diganti itunya aja, variabelnya aja buat konstantanya. Ya pasti intinya kalau ada rumus kayak di sini nih kan ada sigma y sigma xy, nah itu kalian cari dari sini nih, baru masukin, kalau udah ketemu baru masukin ke rumus A0 dan A1. Begitupun juga dengan yang di sini nih, kalian kan ada sigma y sama sigma y, nah ini sigma y sama xy kan, nah kalian cari dari sini dulu nih, kalau udah ketemu baru masukin rumusnya. Nah sekarang masuk ke contoh soal. Nah contoh soalnya itu adalah seorang engineer ingin mempelajari hubungan antar suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatnya, sehingga memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut gak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 10 hari terhadap rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Nah cara nyelesainya itu dia ada langkah pertama. Langkah pertamanya itu penentuan tujuan. Nah tujuannya itu tujuan dari si soalnya apa sih? Nah dia memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tak terkendali. Nah jadi kita baca soalnya dulu. Nah habis itu langkah keduanya itu identifikasi variabel penyebab dan akibat. Nah variabel penyebabnya itu si variabel bebas, variabel akibatnya itu si variabel tak bebas. Nah berarti faktor penyebabnya itu si suhu ruangan. Faktor penyebab si cacat produksi siapa sih? Si suhu ruangan kan. Ketika suhu ruangan bisa berubah tuh, jadi dia masuk variabel bebas atau dia variabel faktor penyebab. Nah ya jadi yang jadi tak bebasnya itu jadi apa, yang terikatnya itu si jumlah cacat produksi. Jumlah cacat produksi berarti melambangkan variabel akibat ya, atau variabel tak bebas ya, kayak di sini. Nah terus langkah ketiga pengumpulan data nih dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kata suhu ruangan dari tanggal 1 sampai 10 segini, jumlah cacat produksinya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya segini. Nanti untuk di activity saya kasih soal dan datanya nih, saya kasih soal dan datanya juga udah ada, jadi nggak ada yang nggak usah nyari, saya udah kasih datanya. Nah habis itu langkah keempat itu hitung x kuadrat, y kuadrat, dan xy dari total dari masing-masingnya. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10 rata-rata suhu ruangan itu sebagai x, jumlah cacat itu sebagai y, x kuadratnya itu x-nya ini kalian kuadratin, y kuadratnya itu yang y-nya ini juga kalian kuadratin, x-nya itu dari rata-rata suhu ruangan dikali sama jumlah cacatnya. Habis itu kalian total. Nah total itu jumlah rata-rata suhu ruangan dari sini hasilnya segini, jumlah cacatnya dijumlahin semua hasilnya segini, hasil x kuadratnya kalian jumlahin sama hasilnya segini, y kuadrat juga sama segini, x juga sama, karena total itu jumlahnya dari setiap kolom ini. Nah itu yang tadi ya sampai sini ya. Habis itu langkah kelima. Nah langkah kelima itu kalian cari A0 dan A1. Dan sekarang rumus regresi linear sederhana. Nah kalian ini berarti kalau pakai rumus ini itu ya terhadap X kalau nggak salah saya lihat rumusnya. Tapi kalian coba cek lagi aja, takut saya salah. Nah di sini kalian masukin A0-nya, kalian cari A0-nya, kalian masukin sigma y-nya. Nah yang tadi yang di sini pokoknya sesuai dengan tabel. Makanya kalau sigma berarti pakai yang total yang di bawah yang sini nih. Kalian masukin rumusnya, sini dapat segini A0-nya, terus nyari A1-nya. Ya ini A1-nya harus ini, yang A1. Yang satu rumusnya yang ini, kalian cari sini segini. Kalau udah ketemu hasil dari A0 dan A1, kalian masukin ke rumus regresinya. Nanti rumus regresi si y terhadap x. Nah kalian masukin rumusnya nih, masukin rumusnya, bukan rumus sih, model persamaan regresinya. Masukin modelnya A0-nya berapa, A1-nya berapa, tambah x.
Nah, langkah ketujuhnya ini, langkah terakhir, langkah ketujuh, nah langkah ketujuh, ya, lakukan prediksi untuk peramalan terhadap variabel faktor penyebab dan variabel akibat. Variabel akibat prediksikan jumlah ciri produksi jika suhu dalam keadaan tinggi. Contohnya, ini kan 30, saya ambil contoh 56 deh, contohnya 56 derajat. Berarti Y sama dengan hasil dari A0 plus hasil dari A1 kali X. X-nya tadi berapa? Jadi saya sebutin 56. Berarti kalau dirumuskan di sini, berarti min 88 kali min 88,13 ditambah 4,33 dikali 56 ya, 56. Nah, hasilnya itu 41,77. Jadi jika suhu ruangan mencapai 56, ini andaikan ya, misalkan kalau 56 tuh, kalau 56 berarti hasilnya bukan segini ya, berarti hasilnya sekian gitu. Berarti jika suhu ruangan mencapai 56, ini misalkan 56, maka diprediksikan terdapat sekian unit cacat yang dihasilkan oleh produksi tersebut. Kayak gitu caranya. Sampai sini paham? Oke, untuk LA Coming Soon. Dah, oke, thank you.